Oke, kita rehat sejenak ya untuk pembuatan kacang tangkilnya. Ini lagi proses, udah terkunci yang rencana saya buat yang 15 GR. Pokoknya polanya 15 GR udahlah ya. Kalau misalkan mau lebih-lebih nanti di rekan-rekan saya mungkin proses. Terus ini teleskop. Saya lagi nunggu air nih, mau ngopi rencananya, tapi airnya belum matang. Biasanya kalau misalkan matang, lampu indikator ini ya, ini yang ngebul, indikatornya mati, berarti udah panas. Seperti biasa ya, ini lagi persiapan packing. Ini black lapa belum saya buka. Terus di sini ada Mac. Ini chamber Mac, barangkali di antara rekan-rekan bediler. Ini ada sedikit oli karena untuk chamber Mac ini dari markas itu sebelum dikirim ya. Ini udah dites kebocoran. Nih seperti ini. Ini udah dites kebocoran. Nanti kalau misalkan mau langsung rakit, nanti tinggal ditambah. Yang suka pakai plenum ya pakai plenum, yang suka pakai Mickey Mouse non regul tinggal pasang Mickey Mouse, atau regulator langsung ke chamber juga bisa ya. Nih seperti ini. Terus di sini ada bengal, ini idaman banget, idaman saya pokoknya teman-teman ya. Ini merahnya, waduh. Kalau mobil itu merahnya, catnya itu merah Mercy, mengkilap banget ya, sempurna. Memang ini ya sempurna banget nih. Coba nanti saya buka bengal, maaf, bukan bengal black lapa maksudnya ya. Ini sementara ini dulu yang saya bahas ya. Jadi kalau misalkan ambil produk kita, produk 88 maksudnya, entah itu bengal extra big atau Mac 88 airgun, seat lippernya bisa dipindah dari kanan ke kiri dan sebaliknya dari kiri ke kanan. Nih ya. Ada yang bilang pernah ada sebagian kirim chamber ke saya, katanya mau di-upgrade ya, mau di-upgrade. Padahal nih saya kasih gambaran aja, ini barangkali yang udah punya atau masih mikir-mikir mau ambil chamber apa. Sebenarnya dari kita ini dari 88, produk 88 minim dengan upgrade. Kalau dulu saya mainnya bocap ya, kalau di saya itu bocap Bandungan. Bocap Bandungan yang ada di toko-toko ya. Nah, itu bisa kemungkinan kalau saya dulu emang di-upgrade. Di-upgrade itu seperti apa? Contohnya ini kalau bawaannya bukan stainless, saya gantikan stainless. Tusuk mimi saya gantikan stainless. Kalau ini pengerjaannya udah CNC, tusuk mimi stainless, hammer stainless, udah Misumi, per palepnya custom. Jadi kalau misalkan kalau dari 88 udah CNC, ya apa yang harus di-upgrade ya? Menurut saya minim dengan upgrade daripada istilahnya mempercayakan orang lain. Coba belajar. Kalau misalkan udah beli chamber, berarti tinggal beli regulator yang tadi saya bilang. Terus beli plenum ya kalau ya suka. Terus tabung banyak macamnya ya, ada Taiwan 300 cc, 500 cc, ada komposit juga. Ya tinggal pasang-pasang aja. Kalau yang suka bikin taktikal dari kita dari 88 ada taktikal, yang suka pakai popor ya pakai popor. Dan saran saya yaitu minim upgrade. Apa yang harus di-upgrade? Ya nggak ada, tinggal tambah plenum,
terus tambah regulator, entah itu bikin ke knockdown atau tidak, carilah laras yang bagus ya, yang istilahnya yang tanggung jawab gitu sellernya. Nah itu seperti itu ya teman-teman, ini membuat gambaran aja. Tidak salahnya kalau misalkan kita belajar gitu ya, daripada istilahnya mempercayakan yang lain, ada kepuasan ada tidak ya, mending ada kepuasan, kalau tidak ya istilahnya hanjakal lah kalau menurut saya mah gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti coba saya bahas lagi mengenai black lapa. Ini sekilas aja kenapa black lapa itu murah ketimbang Mac sama bengal. Kalau Mac dari segi pengerjaannya lebih ribet ya. Lebih ribet teman-teman ya dari segi pengerjaannya, sedangkan black lapa lebih simpel. Tapi kalau masalah material, entah itu chambernya atau part-part yang ada di dalam chambernya, T6 standar Eropa, dalamannya stainless, sama dengan ini ya. Karena di sini tingkat pengerjaan aja yang lebih agak istilahnya sulit ketimbang black lapa itu. Nah ini juga kalau misalkan prosesnya bukan dari kita dari 88, kemungkinan ini chamber ini mahal. Kenapa murah dari 88? Karena mobilnya punya sendiri ya, keneknya punya sendiri, supirnya punya sendiri, otomatis ya murah gitu ya, paham ya? Oke, salam satu laras teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu laras. Dan di video kali ini coba saya review lagi ya, bikin konten mengenai ini nih, chamber bengal extra big. Kebetulan ini ada yang warna merah dan Mac warna hitam. Sebagian masih di perjalanan menuju ke tempat saya, workshopnya 88 Subang ya. Terus ada juga di ya yang chamber black lapa belum saya bongkar, yang saya review ini aja dulu ya, bengal extra big. Dan di sini juga ada apa ini, timbangan digital. Cuman untuk timbangan digital ini mungkin nanti di video selanjutnya saya bahas ya. Terus yang tadi saya bilang di video singkat ya, kalau misalkan kita order chamber itu ya kemungkinan ada niatan ngerakit. Kalau misalkan udah tanggung order chamber, nggak salahnya kita belajar ya. Terus ada juga yang bilang ke saya kenapa 88 untuk saat-saat ini ya tidak seperti dahulu. Chamber itu waktunya chamber ada demit triplek, ada demit kisru, ada demit bridum, ada demit dekil ya, dan lain-lain. Kenapa dulu itu apalagi generasi kisru, generasi demit bridum, terus chamber kodenya DH, kalau dulu itu mahal-mahal, kenapa sekarang murah? Oke ya, saya jawabnya mungkin ini berhubung azan Isya, saya stop dulu, nanti next setelah azan Isya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya ya. Ini menjawab pertanyaan dulu, kenapa dari 88 untuk saat-saat ini produknya entah itu chamber black lapa atau bengal extra big atau Mac, untuk chamber yang terbaru itu lebih murah ketimbang yang kemarin-kemarin waktu zamannya Demit TH
kisruh sama peridum itu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk ini bahasnya saya sekarang aja ya, karena dari 88 itu ya, untuk mesinnya itu kan sekarang banyak. Nah itu hak milik sendiri ya, diantaranya itu. Terus di situ ada juga di bagian anodes, ada juga di bagian pemotongan bahan chamber. Semuanya dikerjakan dari 88 langsung. Nah itu ya, jadi mesinnya udah istilahnya udah punya sendiri, paham ya. Jadi kalau misalkan ya intinya ibaratkan gini ya, ibaratkan yang tadi saya bilang video singkat tadi, mobil sendiri, sopir sendiri ya, connect sendiri ya, seperti itu. Hasilnya pun istilahnya itu penghasilannya itu muklis ya. Ya paling di situ kan ada gaji karyawan dan sebagainya, seperti itu ya. Terus satu lagi yang mau saya bahas, sebelumnya juga emang saya sering mengingatkan pada rekan-rekan ya, istilahnya rekan-rekan bediler gitu ya. Ini mah khusus yang niat belajar terus pengen belajar, yaitu dia kalau misalkan seandainya kita udah punya chamber, entah itu Mac, entah itu Black Lapa atau bengal extra big. Nah, kenapa harganya beda jauh dengan bengal extra big atau Mac Black Lapa itu? Yang tadi saya bilang, untuk materialnya tetap sama ya. Dalamannya juga stainless. Tapi untuk pengerjaannya lebih rumit ketimbang Black Lapa. Di sini karena ada bobokan semacam ini gitu ya. Terus ada model kayak gini, contohnya Mac bisa kanan kiri, seat lippernya maksudnya bisa dipindah-pindah. Bengal juga seperti ini. Di sini kalau misalkan ada niatan bikin taktikal, di sini ada baut-baut ya semacam ini grafirnya gitu. Kemungkinan kalau misalkan Black Lapa cukup satu mesin, ini bisa 2 mesin atau 3 mesin, seperti itu ya. Jadi intinya bukan mengurangi materialnya tetap sama, dalamannya stainless tetap sama, pengerjaannya juga sama, CNC. Dan terus kalau misalkan di antara rekan-rekan mau belajar niatan rakit ya, yaitu dia kalau misalkan udah punya chamber, jadi jangan istilahnya merasa minder, karena yang lain juga belajar dulu ya, salah dulu, yaitu lama-lama juga langsung bisa, langsung nggak langsung pinter ya, belajar dulu lama-lama ya pinter ya. Nah seperti itu. Ada kemarin juga ada yang bilang, saya sempat bikin video untuk cara perakitan. Di video sebelumnya kan saya ngajarin cara perakitan ya, terus cara pasang ini dalamannya. Kalau pengen lihat, pengen penasaran ya silahkan dicari di video sebelumnya. Nah jadi saya ini singkatnya aja ya, kalau misalkan kita udah punya chamber, nanti yang kita perhatikan, entah itu nanti mau pakai tambahan plenum. Kalau misalkan tambahan plenum ya tinggal dipasang plenum, tambah regul atau Mickey Mouse, tabungnya mau apa, carilah laras yang istilahnya benar-benar yang banyak orang dipakai gitu. Kalau enggak ya si penjualnya ya harap tanggung jawab. Nah seperti itu ya. Kemarin juga ada yang bilang bahwa beliau itu sempat punya chamber, masih bingung karena ada support di saya. Akhirnya dia belajar rakit dan terus minta direkomendasikan untuk larasnya ke saya juga waktu itu ya.
kebetulan saudara juga di sini untuk laras ya, yang rekomendasi pakai slag kebetulan buat juga gitu. Nah di sini sama saya emang udah dites terlebih dahulu gitu ya, akhirnya rakitan dia sendiri pokoknya merasa puas lah gitu ya dengan rakitan sendiri, hasilnya juga bagus gitu ya, karena untuk akurasi itu ya 85% itu adanya di laras ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar ya sangat gampang gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman, ini sekedar gambaran aja, daripada istilahnya mempercayakan orang lain ya coba belajar dulu. Oke, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya, mudah-mudahan paham. Ini saya sekedar ngebahas istilahnya menjawab pertanyaan mengenai produk 88 dengan harga istilahnya harganya terjangkau tapi dengan kualitas yang istilahnya oke lah. Nah ini juga saya lagi proses kacang ya. Nih di sini ada kacang, cuma nanti saya di video selanjutnya saya bahas ya cara proses ini, triknya kayak gimana dan hasilnya kayak gimana. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.